Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifat-sifatnya. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda apa saja yang kamu temui? Contoh beberapa benda yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Ada pulpen, ada meja, ada penggaris, ada buku, ada air, ada balon, minyak goreng, dan ban. Apabila dikelompokkan, benda-benda dapat dibedakan menjadi 3 wujud. Yang pertama, wujud padat. Yang kedua, wujud cair. Dan yang ketiga, wujud gas. Sekarang, bisakah kalian memberi contoh benda-benda berdasarkan wujudnya? Sifat-sifat benda. Sifat benda merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Misalnya, sifat meja berbeda dengan sifat batu kerikil. Sifat ballpoint berbeda dengan sifatnya air. Sifat benda ada yang halus, kasar, lunak, bercahaya, basah, dan wangi atau bau. Dan tentu saja masih banyak lagi sifat-sifat lain dari suatu benda. Coba kamu sebutkan sifat-sifat lain tersebut beserta contoh bendanya. Dari mana kita dapat mengetahui sifat-sifat benda? Kita bisa mengetahui sifat-sifat benda dengan cara melihat, memegang, dan mencium. Dalam 3 wujud benda, masing-masing memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu itu dapat dilihat diantaranya dari bentuk dan isinya. Yang pertama, halus seperti kain, kaca, kertas, dan kapas. Yang kedua, kasar, yaitu seperti kulit pohon dan batu kerikil. Yang ketiga, lunak, yaitu seperti lilin mainan atau plastisin, kemudian ada tanah liat dan ada roti. Bercahaya, yaitu seperti api, matahari, bintang, dan lampu. Yang kelima, basah seperti air, semangka yang telah dikupas, dan es batu. Yang keenam, wangi atau bau, contohnya parfum dan bunga bangkai. Contoh wujud benda padat. Ada baju, ada ballpoint, ada meja, ada buku, ada tas, dan ada papan tulis. Contoh wujud benda cair. Yang pertama, air dalam gelas. Yang kedua, mata air pegunungan. Yang ketiga, minyak goreng. Dan yang keempat, air mata. Contoh wujud benda gas yaitu udara dalam balon dan udara dalam ban. Sifat-sifat benda padat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ballpoint dipindahkan, ada ballpoint. Ballpoint dipindahkan ke gelas. Lalu ballpoint dipindahkan lagi ke mangkuk. Dari gambar di atas, perhatikan bentuk dan besarnya. Apakah berubah? Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di atas? Kesimpulannya yaitu
Bentuk dan besar atau ukuran benda padat selalu tetap. Jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuk dan besarnya tidak akan berubah. Coba lihat gambar. Ketika pulpen tidak dimasukkan ke dalam apapun, besarnya segini misalnya. Lalu ballpoint dipindahkan ke dalam gelas, besarnya juga tetap seperti yang awal. Dan ketika ballpoint dipindahkan lagi ke dalam mangkuk, besarnya tetap. Yang kedua yaitu sifat-sifat benda cair. Benda cair bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Air dalam gelas bentuknya seperti gelas, air dalam mangkuk bentuknya seperti mangkuk, dan air dalam botol bentuknya seperti botol. Kemudian sifat-sifat benda cair. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti mata air di pegunungan ini, dia mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Lalu volume air selalu tetap. Air sebanyak 50 ml dipindahkan ke dalam gelas, maka volume air dalam gelas tetap yaitu 50 ml. Yang ketiga, sifat-sifat benda gas. Udara termasuk benda gas. Di dalam paru-paru kita terdapat udara. Bila kita hembuskan udara ke balon karet, maka balon akan menggelembung besar. Mengapa balon dapat menggelembung setelah kita tiup? Jawabannya yaitu karena udara dari paru-paru tersebut mengisi seluruh ruangan balon. Perhatikan gambar di bawah ini. Balon biru, hijau, dan merah. Dari gambar di atas, perhatikan bentuk dan besarnya. Adakah perbedaan? Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar di atas? Kesimpulannya yaitu bentuk benda gas selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Yang pertama, udara atau gas dalam balon biru bentuknya seperti balon biru, dan yang kedua, udara dalam balon hijau bentuknya juga seperti balon hijau. Lalu udara dalam balon merah bentuknya juga sama seperti balon merah. Jadi benda gas volumenya selalu berubah. Volume dalam balon biru tidak sama dengan volume dengan balon hijau dan merah. Volumenya memenuhi ruangan yang ditempatinya. Artinya, bila udara berada di dalam balon biru, maka volume udara tersebut akan sama dengan balon biru. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.